Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islahia dengan NIM 12300210014 dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya semester 2. Kali ini saya akan membuat vlog tentang materi biolistrik. Nah, sub pembahasan kali ini adalah pengertian biolistrik, macam-macam gelombang dan isyarat kelistrikan tubuh. Yang pertama, pengertian biolistrik. Tahukah kalian apa biolistrik itu? Biolistrik adalah daya listrik hidup yang terdiri dari pancaran elektron-elektron yang keluar dari setiap titik tubuh atau titik energi dan muncul akibat adanya rangsangan penginderaan. Pikiran kita terdiri dari daya listrik hidup. Semua daya ini berkumpul di dalam pusat akal di dalam otak dalam bentuk potensi daya listrik. Dari pusat akal, daya ini kemudian diarahkan ke seluruh anggota tubuh kita, yang kemudian bergerak oleh perangsangnya. Potensi daya listrik hidup ini tertimbun di dalam pusat akal harus dituntut oleh sesuatu supaya mengalir untuk mengadakan gerakan tubuh kita atau bagian-bagian tubuh lainnya. Biolistrik juga merupakan energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP atau adenosin trifosfat, di mana ATP ini dihasilkan oleh salah satu energi yang bernama mitokondria melalui proses respirasi sel. Biolistrik juga merupakan fenomena sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan tipis muatan positif pada permukaan luar dan lapisan tipis muatan negatif pada permukaan dalam. Bidang batas atau membran. Kemampuan sel saraf atau neuron menghantarkan isyarat biolistrik merupakan hal yang sangat penting. Transmisi sinyal biolistrik atau TSB merupakan sebuah alat yang dinamakan dentis yang berfungsi mentransmisikan syarat dari sensor ke neuron. Aktivitas biolistrik pada suatu otot dapat menyebar ke seluruh tubuh seperti gelombang pada permukaan air. Kelistrikan merupakan sesuatu yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya kita tidak terlalu banyak memikirkan hal tersebut. Pengamatan terhadap gaya listrik dapat ditelusuri sampai pada zaman Yunani kuno. Orang-orang Yunani kuno telah mengamati bahwa setelah batu amber digosok, batu tersebut akan menarik benda kecil seperti jerami atau bulu. Sedangkan kata listrik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani elektron. Kelistrikan memegang peranan penting dalam bidang kedokteran. Ada dua aspek dalam bidang kedokteran, yaitu listrik dan magnet, yang timbul dalam tubuh manusia, serta penggunaan listrik dengan magnet pada permukaan tubuh manusia. Nah, listrik yang ada pada tubuh kita disebut dengan biolistrik. Yang kedua, macam-macam gelombang. Gelombang listrik berkaitan erat dengan penggunaan arus listrik untuk merangsang saraf motoris atau saraf sensoris. Gelombang yang dimaksud diantaranya yaitu yang pertama ada arus listrik bolak-balik, yang kedua arus setengah gelombang, yang ketiga arus setengah penuh, yang keempat ada arus searah murni, yang kelima ada faradik, yang keenam ada sentakan faradik, yang ketujuh
sentakan sinusoidal, yang ke-8 galvanik yang interruptus, dan yang ke-9 ada arus gizi gergaji. Yang ketiga tentang isyarat kelistrikan tubuh. Nah, hal yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian alat tersebut, kepanjangan, cara penggunaan, dan fungsi. Yang pertama, EMG atau elektromiogram. EMG atau elektromiogram adalah sebuah tes yang mengukur aktivitas listrik dari otot atau sekelompok otot. Sebuah EMG dapat mendeteksi aktivitas otot abnormal listrik karena penyakit dan kondisi neuromuskuler. Fungsinya yaitu elektromiogram berfungsi sebagai pencatat potensial otot biolistrik selama pergerakan otot dan berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kelistrikan otot. Selanjutnya, cara penggunaan. Cara penggunaan elektromiogram adalah sebagai berikut. Otot diladeni banyak unit motor. Suatu unit motor terdiri dari cabang tunggal neutron atau saraf dari otak atau medula spinalis. Ada 25-2000 serat otot dihubungkan dengan saraf motor end plate, sehingga potensial istirahat yang melewati serat otot serupa dengan potensial istirahat yang melewati serat saraf. Oleh sebab itu, gerakan otot berkaitan dengan satu potensial aksi yang merambat sepanjang akson dan diteruskan ke serat otot melalui motor in plate. Sistem kerja EMG pada beberapa serat otot yaitu elektroda permukaan diletakkan pada permukaan kulit dengan tujuan mengukur isyarat listrik dari sejumlah unit motoris. Sebuah elektroda jarum konsentris dimasukkan ke dalam kulit untuk mengukur aktivitas unit motoris tunggal. Yang kedua, EKG atau elektrokardiogram. Elektrokardiogram atau EKG yaitu pemeriksaan untuk mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung yang ditimbulkan oleh sistem eksitasi dan konduktif khusus. Fungsi dari elektrokardiogram atau EKG yaitu yang pertama merupakan standar untuk diagnosis jantung. Yang kedua, memandu tingkatan terapi dan resiko untuk pasien yang dicurigai ada infark otot jantung akut. Yang ketiga, digunakan sebagai alat tapis penyakit jantung iskemik selama uji stres jantung. Yang keempat, kadang-kadang berguna untuk mendeteksi penyakit bukan jantung. Yang kelima, membantu menemukan gangguan elektrolit. Dan yang terakhir, memungkinkan penemuan abnormalitas. Cara penggunaan elektrokardiogram atau EKG yaitu dengan cara mengumpulkan informasi dari 12 area jantung yang berbeda. Tes ini dilakukan dengan menempelkan 10 elektroda di dada atau anggota tubuh pasien. Lalu, aktivitas listrik akan berjalan dalam bentuk grafik dengan pola yang berbeda setiap fase detak jantungnya. Yang ketiga, EGG atau elektrogastogram. EGG atau elektrogastogram adalah suatu gerakan yang terjadi pada otot-otot pada saluran pencernaan yang menimbulkan gerakan semacam gelombang, sehingga menimbulkan efek menyedot atau menelan makanan yang masuk ke dalam saluran pencernaan. Elektrogastogram memiliki dua fungsi. Yang pertama, elektrogastrogram berfungsi untuk membantu penyembuhan dispepsia atau MAC. Yang kedua, elektrogastogram bagi penderita gastroparesis berfungsi untuk memperbaiki aktivitas mioelektrik pada lambung.
Cara penggunaan elektrokardiogram adalah sebagai berikut. Elektroda yang ditempelkan pada bagian atas perut memonitor aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot lambung. Keempat, ENG atau elektroneurogram. Elektroneurogram atau ENG adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan syaraf yang dapat menghasilkan data kelistrikan. Elektroneurogram atau ENG berfungsi untuk mengetahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduksi saraf motoris dan sensoris, serta untuk menentukan penderita miastenia. Cara penggunaan sebagai berikut. Sebuah elektroneurogram biasanya diperoleh dengan menempatkan elektroda di jaringan saraf. Aktivitas listrik yang dihasilkan oleh neuron dicatat oleh elektroda dan dikirim ke sistem akuisisi, yang biasanya memungkinkan untuk memvisualisasikan aktivitas neuron. Setiap garis vertikal di elektroneurogram merupakan salah satu potensial aksi saraf, tergantung pada presisi dari elektroda yang digunakan untuk merekam aktivitas saraf. Sebuah elektroneurogram dapat berisi aktivitas neuron tunggal untuk ribuan neuron. Para peneliti menyesuaikan presisi elektroda mereka untuk baik fokus pada aktivitas neuron tunggal atau aktivitas umum sekelompok neuron. Kedua strategi memiliki keuntungan mereka. Yang kelima ada ERG atau elektroretinogram. Elektroretinogram atau ERG adalah tes mata yang mengevaluasi fungsi retina, film yang melapisi bagian dalam mata. Uji ERG membantu mendiagnosa penyakit pada retina. Selanjutnya, fungsi. Elektroretinogram atau ERG berfungsi untuk mencatat bentuk kompleks potensial biolistrik terdapat pada retina mata yang dikerjakan melalui rangsangan cahaya pada retina. Kemudian cara penggunaan. Pada uji ERG, pasien akan memakai tambalan mata dan duduk dalam ruangan gelap selama 30 menit. Kemudian, peneliti akan menempelkan elektroda ke dahi pasien dan tidak menimbulkan rasa sakit. Begitu juga semua pengguna elektroda dalam tes ini. Setelah itu, tambalan pada mata dilepaskan. Permukaan mata pasien akan mati rasa dengan tetes mata dan lensa kontak yang akan ditempatkan pada mata pasien. Pasien tidak dapat melihat, kemudian disorotkan cahaya dan mata akan berkedip. Yang berkedip adalah lensa kontak pada mata ketika disorot cahaya. Nah, yang keenam ada EOG atau elektrookulogram. Elektrookulogram atau EOG adalah suatu pengukuran atau pencatatan berbagai potensial pada kornea, retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Elektrookulogram atau EOG berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensial pada kornea, retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara penggunaan. Pada pengukuran ini, sepasang elektrode dilekatkan di kedua sisi mata. Potensial EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujukan 0. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan percepatan angularnya juga dapat ditentukan. Elektrookulografi lebih banyak digunakan untuk penelitian. Telah dilakukan banyak studi EOG untuk menentukan efek obat pada gerakan mata sewaktu tidur, dan sewaktu mencari sesuatu dengan mata.
Salah satu penerapan klinisnya adalah pemeriksaan gerakan mata sewaktu nystagmus, suatu kondisi yang berkaitan dengan gerakan-gerakan kecil pada mata. Sinyal EOG bergantung pada otot mata dan sistem vestibul atau keseimbangan. Dan yang ketujuh ada EEG atau elektroencephalon. Elektroencephalon atau elektroencephalogram adalah rekaman aktivitas listrik otak yang digunakan untuk mendiagnosis kondisi neurologis seperti gangguan kejang atau epilepsi. Selanjutnya, fungsi. Elektroencephalogram berfungsi untuk yang pertama mendiagnosa dan mengklasifikasikan epilepsi. Yang kedua, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, Parkinson. Yang ketiga, mendiagnosa lesi desak ruang lain. Yang keempat, mendiagnosa cedera kepala. Yang kelima, periode keadaan pingsan atau dementia, narkolepsi. Yang keenam, memonitor aktivitas otak saat seseorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Kemudian cara penggunaan. Elektroencephalogram atau EEG dapat diukur dengan menempatkan elektroda di kulit kepala melalui tengkorak yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Saat kita menjalankan fungsi-fungsi khusus tubuh, banyak sinyal listrik yang dihasilkan. Sinyal-sinyal ini dihasilkan dari proses elektrokimiawi sel-sel tertentu. Dengan mengukur sinyal yang sesuai secara selektif, kita dapat memperoleh informasi klinis yang bermanfaat mengenai fungsi tubuh tertentu. Di bab ini, kita membahas bagian dari sinyal-sinyal listrik tersebut. Sinyal listrik yang direkam dari jantung, elektrokardiogram atau EKG, dari otak, elektroencephalogram atau EEG, dan dari otak, elektromyogram atau EMG merupakan sinyal yang paling banyak diketahui. Kita juga membahas sinyal-sinyal listrik yang kurang dikenal, misalnya dari retina, elektroretinogram atau ERG, dan dari otot mata, elektrookulogram, EOG, jantung, magnetokardiogram, MMG, dan dari otak, magnetoencephalogram atau MEG. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.